Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital, teman-teman. Di hadapan kalian sekarang ada sebuah motherboard merek Acer Aspire 3 dengan tipe N19C1, teman-teman. Acer Aspire 3 N19C1. Motherboardnya saya lepas karena saya menemukan ada kerusakan pada laptop ini. Laptop ini rusaknya nggak nampil sama sekali. Dimana biasanya kita tuh ngecek tegangan ya, teman-teman. Kemarin saya udah nunjukin ke kalian bagaimana sih cara orang awam kalau memperbaiki sebuah laptop atau mencari tahu letak kerusakan pada sebuah laptop. Langkah-langkahnya adalah seperti yang saya tunjukin di video yang kemarin. Kalau misalnya kalian pengen nonton videonya, tonton aja di playlist Teknisi Digital yang nama playlistnya adalah laptop ya, laptop, atau di akhir video kok nanti ada playlistnya. Nah, teman-teman, sekarang saya mau ngelanjutin video itu karena kemarin belum selesai ya. Video ini pun belum selesai juga, teman-teman, karena saya cuma nunjukin aja lanjutan bagaimana orang awam memerlukan informasi yang akan digunakan untuk memperbaiki laptop ini. Salah satunya adalah bagaimana cara kita mengecek tegangan di motherboard ini, teman-teman. Seperti yang kita tahu kemarin kita cek tegangan di sini, 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 ya. Terus di sini, ini CMOS ya, ada baterai 3 volt di sana tegangannya. Nah, itu kan ngawur gitu. Terus kalau spesifik gimana ceritanya? Kalau spesifik ya kita pasti harus punya diagram blok. Kadang-kadang disebut skematik diagram, kayak gitu. Disebut diagram blok ya karena memang ada blok-bloknya di dalam ya. Skematik diagram sama aja. Artinya sama aja lah, sama diagram blok. Nah, sekarang kalau udah dilepas kayak gini, yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu gimana cara menghidupkannya, teman-teman. Kalau misalnya kita udah tahu cara menghidupkannya, pasti nanti kita tahu gimana cara mengukur tegangannya. Karena menghidupkan laptop ini harus menggunakan keyboard. Keyboardnya nggak dipasang ya, keyboardnya dilepas di sini. Aturan soketnya dipasang di sini. Kabelnya dipasang di sini. Tapi ini kan enggak ya, akhirnya laptopnya nggak bisa dihidupkan. Jadi kita harus cari tahu dulu gimana cara ngidupinnya. Pin mana aja yang kita korsletin supaya dia bisa hidup gitu. Nah, taunya dari mana? Sabar, tunggu ya. Sekarang saya mau tunjukin ke kalian, ini benar-benar nggak bisa hidup. Kalau bisa hidup ya ajaib. Saya rasa nggak bisa hidup. Saya belum tes ya, teman-teman. Karena biasanya elektronik itu beda-beda di setiap seri produksi rangkaian elektroniknya. Akhirnya ada perbedaan juga pada beberapa bagian-bagian yang sulit kita prediksi. Nah, teman-teman, ini soketnya, soket charger. Sekarang saya colokin di sini. Saya colokin, ya, udah saya colokin ya. Sekarang tinggal saya hidupkan aja. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Saya colokin dulu ke arus listrik 220 volt. Tuh, ngeliat ada yang hidup nggak? Nggak ada kan? Lampu LED ada di sini, teman-teman. Jadi kalau kita balik, kita akan melihat ada lampu LED. Aduh, jatuh. Ini dia dua buah. Kalau misalnya nggak saya balik pun dari bagian sini ini kelihatan juga karena dia pasti mantul cahayanya ya. Cahayanya pasti mantul. Nah, sekarang
kita nggak bisa ngecek tegangan ini, maksudnya kita nggak bisa ngecek tegangan waktu hidup. Gimana cara kita menghidupkannya? Kita harus cari tahu dulu diagram yang harus kita miliki, teman-teman. Kita lihat di sana. Kalau misalnya gelap, lightingnya coba saya matikan ya. Lightingnya saya matikan. Sekarang saya ngeliat ya. Kita ngeliat di sini, teman-teman, soketnya ada di mana? Soketnya ada di sini. PJP 101. Kita lihat. Moga-moga ada kelihatan ya, meskipun agak silau. Ini teman-teman, PJP 101. Komponennya apa aja di sini? Nomor 1 ground, nomor 2 ground, nomor 3 19 volt, nomor 4 19 volt, nomor 5 6 itu ground. Ini 56. Ini sama ini. Dengan ini kita bisa tahu bahwasanya kaki-kakinya itu nunjukin sebuah informasi yang penting, dan nggak banyak juga yang bisa kita dapetin dari board view ini, teman-teman. Yang saya punya ini adalah board view, bukan skematik diagram. Jadi agak sulit untuk mencari gimana caranya menghidupkannya ya, kayak gitu. Kalau yang ini kita lihat apa ini. Ini adalah, ini kayak induktor ya, CS25. Nggak tahu saya apa ini, komponen apa. Aturan di sekitar sini tuh ada saklar. Oh, ini dia switchnya. Ini switch untuk memutuskan baterai, teman-teman. Seperti yang saya tunjukin di video sebelumnya, saya akan nunjukin ada switch yang bisa dipakai untuk menghidupkan dan memutuskan, maksudnya menyambungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai laptop. Kenapa kok nggak ada skematik yang asli, nggak ada skema khusus atau skema spesifik untuk laptop ini? Karena saya nggak menemukan di internet atau berbayar, teman-teman. Nah, kenapa nggak beli? Ya nanti deh, sabar. Untuk laptop ini tuh tipenya tipe laptop yang lumayan nggak ada dikasih gratisan di internet, jadi kita harus beli. Jadi dengan memperhitungkan antara biaya servis, biaya beli komponen salah satunya udah include di dalam biaya servis, terus biaya untuk membeli skematiknya, itu nanti bakal bisa return apa enggak gitu, bakal untung apa enggak gitu. Itu yang akan dipertimbangkan, teman-teman. Nah, karena mempertimbangkan hal itu sifatnya pribadi ya, akhirnya enggak saya tunjukin ke kalian. Cuman saya pengen tunjukin aja ke kalian, kalau misalnya kalian lagi mau memperbaiki laptop, yang harus kita tanamkan dalam otak kita adalah nggak sesulit apa yang pernah kita bayangkan kok barang elektronik itu memperbaikinya. Asal kita mempunyai skematik diagramnya, kita bisa memperbaikinya, teman-teman. Meskipun kita nggak tahu ini komponen apa, misalnya kalian awam banget ya. Terus ini komponen apa nih gitu. Terus ini apa nih namanya nih gitu kan. Fungsinya apa? MOSFET itu di motherboard itu bentuknya seperti apa sih? Kapasitor itu kayak mana bentuknya? Terus yang lain-lain dan sebagainya. Itu jawaban yang bakal kita bisa jumpai saat kita bisa melihat diagram bloknya. Sebetulnya saya udah punya sih beberapa diagram seperti yang ini, teman-teman. Ini seri motherboardnya tuh hampir mirip, cuman beda, cuman hampirnya aja yang sama. Cuman kalau misalnya dilihat beda dilihat perbedaan sama persamaannya, lebih banyak perbedaannya, teman-teman. Seperti di sini kan ada DC in, nah di sini ada jack atau soket female PJ103. Terus ada informasinya di sini, ada fuse 0805 ya, kecil artinya SMD. Terus ada dioda. Di sini kalau dioda itu dikasih nama yang ini PESD 104. Terus kapasitor
yang biasanya kapasitor non polar di motherboard ini dinamakan PC157 dan seperti itu. Nah, dengan kita memiliki skematik diagram seperti inilah kita bisa tahu ternyata tombol untuk menghidupkan itu yang ini toh. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, ya kita nggak bisa hidupin ya teman-teman. Gitu ceritanya ya. Jadi kalian jangan putus asa dalam melihat video ini, karena video ini memang nggak nunjukin gimana caranya memperbaiki motherboard yang rusak, yang nggak nampil, yang black screen teman-teman. Bahasa kerennya black screen, karena waktu dihidupkan layarnya cuma hitam. Nah, kalau misalnya saya nemuin ada skematik diagram yang dikasih gratisan, nah saya bakal tunjukin ke kalian lebih lengkap ya informasinya. Tapi kalau nggak ada, ya kita bakal bahas yang lain deh di motherboard ini. Karena teman-teman, kalau misalnya kita lagi memperbaiki sesuatu, apabila kita adalah seorang teknisi, itu kita harus membutuhkan orang untuk diajak ngobrol. Minimal ada media kita untuk ajak ngobrol. Kalau misalnya saya, salah satunya adalah ngobrol sama kalian di channel Teknisi Digital ini. Soalnya itu bisa merangsang pikiran saya untuk semangat lagi untuk memperbaiki sesuatu yang sulit dikerjakan kayak gitu. Sulit dikerjakan itu bukan karena kita nggak tahu detail, bukan karena kita nggak bisa ngerjainnya teman-teman, tapi karena kita nggak tahu detail gitu. Kalau kita mau detail, kita disuruh bayar. Nah kayak gitu ya teman-teman. Beda sama TV LED, sama TV tabung, sama audio amplifier gitu, beda. Kalau motherboard itu beda. Kalau untuk masuk rangkaian, udah masuk ke soal-soal elektronik, rata-rata berbayar. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyervis ke bengkel elektronik, kalau misalnya dikasih harga mahal, ya wajar gitu, karena nggak ada yang gratis, ilmunya pun bayar teman-teman ya. Cuma di Teknisi Digital dan di channel servis yang lain aja lah di YouTube yang kalian bisa dapetin secara gratis ya. Dan semoga aja yang gratisan itu bermanfaat buat kalian. Kayak gitu aja lah ya. Nanti kita lanjutin di video selanjutnya. Apa yang bakal kita bahas, tenang aja, ide itu banyak, nggak bakal habis. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga kita tetap terus bisa bersilaturahmi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.